Otak digital di genggaman Anda smartphone adalah pusat komputasi kompleks yang bekerja melalui integrasi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang sangat terperinci. Inti dari perangkat ini adalah System on a Chip, SoC, yang merupakan gabungan dari unit pemrosesan pusat, CPU, unit pemrosesan grafis, GPU, dan berbagai komponen penting lainnya. Semuanya berada di dalam satu keping silikon kecil. Ketika smartphone dinyalakan, sistem operasi seperti Android atau iOS dimuat dari memori internal, ROM NAND, ke memori akses acak, RAM, di mana ia akan terus berjalan. CPU bertindak sebagai otak utama yang mengatur seluruh fungsi, mengeksekusi instruksi dari aplikasi, dan mengelola alokasi sumber daya. Sementara itu, GPU bekerja secara simultan untuk merender antarmuka pengguna, UI, animasi, dan semua visual yang Anda lihat di layar, memastikan interaksi pengguna berjalan cepat dan mulus. Salah satu fungsi utama smartphone adalah komunikasi nirkabel yang melibatkan serangkaian modul radio yang kompleks. Ketika Anda melakukan panggilan atau mengirim data, informasi suara atau digital diubah menjadi sinyal elektromagnetik oleh modem baseband. Sinyal ini kemudian dilewatkan melalui transceiver dan power amplifier untuk diperkuat, sebelum akhirnya dikirimkan melalui antena perangkat sebagai gelombang radio, 2G, 3G, 4G LTE, atau 5G, menuju menara seluler terdekat. Proses penerimaan data adalah kebalikannya. Antena menangkap gelombang, sinyalnya diperkuat dan diolah oleh modem, yang mengubahnya kembali menjadi data digital, audio atau paket data internet yang dapat dipahami oleh CPU. Selain itu, smartphone juga memiliki modul Wi-Fi dan Bluetooth yang beroperasi pada frekuensi yang berbeda, memungkinkan komunikasi jarak pendek, transfer data, dan koneksi ke jaringan lokal tanpa mengganggu komunikasi seluler utama. Interaksi pengguna dengan smartphone sepenuhnya didukung oleh layar sentuh kapasitif dan berbagai sensor internal. Layar sentuh kapasitif bekerja dengan mendeteksi perubahan medan listrik yang diciptakan di permukaannya. Ketika jari Anda menyentuh layar, ia menarik sejumlah kecil muatan listrik ke titik sentuh yang dicatat sebagai perubahan kapasitansi. Pengontrol layar sentuh dengan cepat memproses lokasi perubahan ini dan mengirimkan koordinatnya sebagai masukan ke CPU. Selain itu, smartphone dilengkapi dengan serangkaian sensor canggih seperti akselerometer, mendeteksi kemiringan dan orientasi, berguna untuk rotasi layar, giroskop, mendeteksi rotasi yang lebih presisi untuk game dan navigasi, dan magnetometer, digital compass. Sensor-sensor ini terus-menerus mengumpulkan data fisik dari lingkungan sekitar dan memberikan umpan balik real-time kepada prosesor untuk mendukung berbagai fungsi cerdas. Untuk navigasi dan penentuan lokasi, smartphone menggunakan modul GPS, Global Positioning System. Modul ini adalah penerima pasif yang terus-menerus mendengarkan sinyal frekuensi radio yang sangat lemah yang dipancarkan oleh setidaknya 4 satelit GPS di orbit bumi. Setiap sinyal satelit membawa informasi tentang lokasi satelit dan waktu transmisi yang tepat. Dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan sinyal dari berbagai satelit untuk mencapai handphone, disebut trilaterasi, GPS dapat secara akurat menghitung posisi geografis perangkat, lintang, bujur, dan ketinggian. Dalam lingkungan perkotaan, akurasi ini ditingkatkan lebih lanjut dengan memadukan data dari GPS dengan data triangulasi dari menara seluler dan lokasi jaringan Wi-Fi terdekat, Assisted GPS atau AGPS, memastikan aplikasi peta dan layanan berbasis lokasi selalu berfungsi dengan cepat dan tepat. Terakhir, kemampuan multimedia smartphone didukung oleh modul kamera dan prosesor sinyal gambar (ISP). Ketika tombol bidik ditekan, sensor kamera CMOS menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal analog ini kemudian diubah menjadi data digital. Peran ISP sangat penting di sini, karena ia bertanggung jawab melakukan semua pemrosesan gambar real-time yang diperlukan, termasuk mengurangi noise, menyesuaikan keseimbangan putih, mengoreksi warna, dan menerapkan sharpening sebelum gambar disimpan sebagai file JPEG atau HEIC. Demikian pula, saat merekam video, ISP terus-menerus memproses frame video secara berurutan. Semua komponen hardware canggih ini, SoC, radio, sensor, dan subsistem kamera, diberi daya oleh baterai lithium ion dan dikelola oleh sistem operasi, menciptakan pengalaman pengguna yang terpadu.